Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sekalian masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Sebab tidak sedikit dari saudara kita, keluarga kita, tetangga kita pada tahun lalu bersama kita beribadah. Sekarang mereka telah dipanggil oleh Allah, telah mendahului kita semua. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Karena itu mari kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan ini untuk beribadah kepada Allah, untuk takarub kepada Allah, untuk isfah dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika nanti Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Salah satu dampak yang diharapkan dari ibadah puasa itu adalah lahirnya sifat kejujuran. Jujur, menjadi orang yang jujur. Karena ibadah ini adalah ibadah sir, ibadah rahasia. Tidak ada yang tahu apakah kita itu berpuasa atau tidak. Bisa jadi kita habis makan dalam kamar, keluar kita ngomong puasa, nggak ada yang tahu. Tapi kita jujur. Tidak ada orang dalam kelapar dan haus tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena kita jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Sifat yang paling berat itu adalah sifat kejujuran. Karena jujur itu adalah puncak daripada akhlak, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Akhlak yang agung, sifat yang agung, yang mulia dan tidak bisa dikalahkan itu adalah kejujuran. Jujur. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, orang yang jujur itu posisinya adalah di atas para syuhada, di atas orang-orang yang soleh. Wa man yutillaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa husna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang benar, orang-orang jujur,
wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi orang jujur itu disebut setelah Nabi, baru orang syahid, baru orang soleh. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, kan memang jujur itu tidak mudah. Orang jujur pasti adil. Tidak mungkin jujur tapi curang, bohong. Dia pasti adil. Orang jujur itu pasti ikhlas, ya. Orang jujur itu pasti sabar. Karena godaan dan cobaan itu luar biasa besar bagi orang-orang yang jujur. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun saking kita ini harus menjaga kejujuran itu, kita guyon, lucu-lucuan agar orang lain ketawa atau terhibur, tapi dengan cara bohong. Itu tidak boleh, dilarang. Untuk ngarang cerita biar lucu, biar orang lain ketawa, padahal itu adalah bohong, dan itu kategori kebohongan. Karena itu yang boleh bohong di dalam Islam itu hanya 3. Yang pertama adalah suami terhadap istri, itu boleh bohong. Ibu-ibu jangan marah dulu. Suaminya membohongi itu boleh. Yang kedua adalah mendamaikan orang yang bertengkar. Dan yang ketiga dalam strategi perang. Membohongi istri itu apa? Misalnya istri bertanya, masakannya enak apa enggak? Walaupun masakan itu enggak enak, kita ngomong enak, itu bohong itu. Dibolehkan untuk menghibur dan menyenangkan hati istri. Dia sudah beli baju pas apa cocok, padahal sebenarnya itu nggak cocok. Kita bilang cocok gitu. Lah itu bohong, tapi dibolehkan itu. Yang kedua adalah mendamaikan orang yang konflik, yang cekcok, si A dan si B. Kita datang kepada si A, kita sampaikan bahwa si B itu sudah ingin damai dengan Anda, tidak ingin konflik, tidak ingin bertengkar. Padahal itu kita ngarang demi memperbaiki dua orang yang cekcok ini, sehingga tidak terputus silaturahim itu, dibenarkan kebohongan itu. Lalu yang ketiga adalah strategi perang. Karena itu hadirin hamba Allah rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim itu dalam tanda kutip itu dituduh 2 kali bohong. Nabi Ibrahim alaihissalam 2 kali. Yang pertama adalah dikala Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Sarah dan rombongan ke Mesir. Nabi Ibrahim itu dari Mesopotamia kemudian ke Kanaan, tinggal di Kanaan, lalu karena karena paceklik di Palestina, lalu Nabi Ibrahim ke Mesir. Nah, istri Nabiullah Ibrahim Siti Sarah itu perempuan yang paling cantik. Dan pada saat itu yang berkuasa di Mesir adalah Fir'aun. Tabiat Fir'aun, setiap perempuan cantik pasti dia ambil untuk menjadi selirnya. Dan jika perempuan itu masih punya suami, suaminya dibunuh. Itulah aturan Fir'aun. Dan Nabi Ibrahim ke sana, tersebar ke seluruh negeri bahwa Siti Sarah itu perempuan yang paling cantik. Didengar oleh Fir'aun, maka dipanggil ke istana Fir'aun. Setelah melihat begitu cantiknya Siti Sarah, lalu Fir'aun bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, siapakah ini? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, saudaraku, saudara saya. Tidak dijawab istri saya. Sebab kalau Ibrahim menjawab istri saya, dia seketika itu akan dibunuh. Itu dianggap bohong itu. Dalam tanda kutip. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, karena orang Babylon itu adalah penyembah berhala dan patung di bawah Raja Namrud, maka Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu, diruntuhkan oleh Nabi Ibrahim. Tinggal satu patung yang besar yang dibiarkan.
Satu masyarakat gempar, pasti Ibrahim yang melakukan ini, yang merubuhkan patung-patung kita. Lalu mereka datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka bertanya, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung kami ini? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, tanyakan patung yang besar itu, tanyakan dia, sebab bisa jadi dia yang menghancurkan patung-patung yang lain. Mereka menjawab, tidak mungkin patung bisa menghancurkan yang lain. Loh, yang begitu saja kok kalian sembah gitu. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah. Jadi itulah kejujuran. Karena itu hadirin hamba Allah rahimakumullah. Dampak dari ketidakjujuran itu, risikonya itu luar biasa. Ketidakjujuran, kebohongan, penyelewengan, penyimpangan. Salah satu yang terjadi dalam sejarah Islam, padahal ini bukan ketidakjujuran, hanya dituduh, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, adalah khalifah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Utsman bin Affan diberi gelar Dzun Nurain wal Hijratain, mendapatkan dua putri Rasul, Ruqayyah dan Ummi Kulsum, dan dua kali hijrah dari Habasah dan Madinah, dan orang yang paling dermawan termasuk as-sabiqun al-awwalun yang dijamin masuk surga karena generasi awal pemeluk Islam. Tapi apa yang dituduhkan oleh masyarakat terhadap Utsman bin Affan? Dituduh Utsman itu tidak jujur. Tidak jujur dalam hal apa? Mengangkat keluarga dekatnya menjadi pejabat-pejabat tinggi, gubernur dan baitul mal. Bahasa sekarang adalah nepotisme. Maka terjadi gejolak di Kufah, Basrah, Mesir, berontak. Mereka tidak puas. Akhirnya mereka datang ke Madinah, mengepung rumah Utsman selama 40 hari, dikepung oleh para pemberontak ini. Tapi Utsman masih selamat karena putra-putra para sahabat di Madinah itu masih melindungi Utsman bin Affan. Tanggal 12 Zulhijjah 35 Hijriah, Utsman di malamnya bermimpi ketemu Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasul kepada Utsman, nanti kita akan buka puasa bersama. Karena itu di pagi harinya Utsman memerintahkan kepada para pengawalnya itu sudah minggir saja. Tidak perlu lagi saya dijaga rumah saya. Terserah apa maunya para pemberontak. Akhirnya sehabis sholat asar, para pemberontak itu masuk ke dalam rumah Utsman, dan Utsman sedang membaca Al-Quran dengan tangan kanannya. Seketika itu tangan kanan itu dipotong oleh pemberontak. Utsman menyatakan, darah inilah yang menulis Al-Quran. Terputus tangan itu. Utsman masih membaca Al-Quran dengan tangan kirinya. Tangan kiri pun dipotong lagi. Tapi Utsman masih tetap membaca Al-Quran. Lalu lehernya dipotong. Meninggallah Utsman bin Affan. Dan dimakamkan di mana Utsman bin Affan itu? Dimakamkan di tempat makamnya para Yahudi. Tidak dimakamkan di tempat orang Islam. Jadi kalau bapak ibu, terutama bapak-bapak yang boleh masuk ke makam baki, itu makam Utsman bin Affan itu paling ujung. Karena itu tempat makamnya orang-orang Yahudi. Sampai dianggap tidak muslim Utsman bin Affan itu. Coba bayangkan. Padahal itu hanya tuduhan orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Sabah. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, itulah resikonya jika pemimpin, penguasa itu berlaku
berlaku tidak jujur, konsekuensinya luar biasa untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kan itu Al-Quran mengingatkan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha faqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Jika kami ingin menghancurkan suatu negeri itu, amarna mutraf, kami perintahkan para pengambil kebijakan, para elit, para pejabat untuk taat dan jujur. Fafasaku fiha, tapi mereka fasik, mereka zalim, mereka bohong, curang. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka berlakulah ketentuan kami. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita menjadi orang-orang yang jujur, dan juga para pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan juga mereka menjadi orang-orang yang jujur, karena konsekuensi dan risikonya itu luar biasa, dampak buruknya bagi kehidupan bangsa dan negara jika para pemimpin-pemimpin itu berlaku tidak jujur. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir Rabbana atina min ladunka rahmah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rahman. Subhana rabbika rabbil izzati wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.